Jude Bellingham baru memainkan 2 pertandingan La Liga, tapi pengaruhnya untuk Madrid sudah begitu terasa. Catatan 3 gol yang dikemasnya sejauh ini membuat para Madridista optimis menjalani musim 2023-24 ini. Di pertandingan melawan Almeria pada hari Minggu tanggal 20 Agustus kemarin, ia mencetak 2 gol. Selebrasinya yang khas dengan membentangkan kedua tangan pun sudah jadi selebrasi yang ikonik di Spanyol. Bahkan saat Vini mencetak gol ketiga di laga itu, ia melakukan selebrasi yang serupa. Dan dengan gol-golnya dan kontribusinya di lapangan, Bellingham telah memberikan sesuatu yang Madrid butuhkan, yaitu sosok ikon dan rasa aman yang telah hilang setelah Benzema pergi. Dan itu yang membuat harga 103 juta euro yang Madrid bayarkan seolah terlalu murah untuk Bellingham. Madrid sudah mendapatkan tanda tangan Bellingham kurang lebih saat Benzema telah mengumumkan ia akan pindah ke Liga Arab. Untuk mendapatkan Bellingham, Real Madrid telah mengalahkan persaingan dari Liverpool. Namun Bellingham juga mengaku kalau ia sudah ingin bergabung dengan Madrid sejak awal 2023 lalu. Rencana awalnya adalah Bellingham masuk tim yang dipimpin oleh Benzema, setidaknya untuk 1 musim lagi, di mana Madrid sudah merencanakan akan melepas Benzema di tahun 2024, tepat saat kontrak Mbappe di PSG sudah habis. Tapi rencana hanyalah rencana. Kepergian Benzema ke Al-Ittihad mengejutkan semua orang. Terlebih lagi Madrid yang jelas belum mempersiapkan siapa penggantinya dan telah menghabiskan banyak uang untuk membeli Bellingham membuat opsi Madrid untuk membeli striker jadi lebih sulit. Madrid adalah tim yang selalu punya striker ikonik, jadi Madrid yang ditinggal Benzema tanpa pengganti tampak sangat tidak seimbang. Apalagi saat Ancelotti mengumumkan ia tidak akan mencari striker. Don Carlo saat itu percaya diri kalau skuadnya sudah komplit dan tidak butuh pemain tambahan. Skuad ini baik-baik saja, kami tidak punya masalah di skuad kami. Masalah datang kalau skuad kami tidak punya kualitas. Skuad ini hebat, kami telah komplit, ucap Don Carlo saat pramusim dilansir dari ESPN. Klaim Ancelotti saat itu mengacu pada fakta bahwa Madrid masih punya beberapa penyerang hebat, di antaranya Vinicius Junior, Rodrigo, dan bahkan Joselu. Tapi tetap saja, Benzema adalah pemain yang memberikan jaminan 30 gol per musim. Jadi wajar saja kalau saat itu banyak yang khawatir peran Benzema masih kosong di Madrid. Dalam sistem Ancelotti di Madrid sebelumnya, Benzema adalah sosok sentral. Ia adalah tujuan akhir permainan yang dibangun Madrid sebelum bola masuk ke gawang lawan. Awalnya Bellingham tidak muncul dalam percakapan pemain yang akan menggantikan peran Benzema itu. Dengan tidak adanya Benzema, Ancelotti pun mengubah sistemnya. Di Madrid, Don Carlo punya formasi paten yaitu 4-3-3. Secara efektif Ancelotti menurunkan 1 striker andal, 2 sayap yang cepat, dan 3 gelandang kreatif. Itulah kunci serangan Madrid selama ini. Tapi sekarang semua itu berubah. Ancelotti sadar kalau ia punya kedalaman di lini tengah. Ia pun memasang 4 gelandang di formasinya. Kemudian tidak adanya pemain nomor 9 membuat Ancelotti harus lebih kreatif dengan memasang Vinicius dan Rodrigo berduet di lini serang. Bentuk itu sebenarnya bukan formasi yang asing untuk Don Carlo. Ia sering menggunakannya saat masih melatih di Serie A. Formasi 4-4-2 Diamondnya ini memang tidak mengandalkan seorang striker haus gol, melainkan pemain nomor 10 yang bekerja tepat di belakang 2 striker. Don Carlo pernah menggunakan formasi ini saat menukangi Juventus di tahun 2001. Saat itu, Ancelotti mengandalkan sihir Zinedine Zidane yang bermain di posisi nomor 10. Sekarang Ancelotti menggunakan formasi itu lagi, dan kebetulan posisi nomor 10 itu diisi oleh Bellingham, yang memakai jersey 5 peninggalan Zidane di Madrid. Awalnya perubahan formasi itu terkesan seperti hal yang terpaksa dilakukan oleh Don Carlo karena sudah tak memiliki Benzema. Tapi bukan tidak mungkin kalau menganggap ini adalah rencana yang sudah ditetapkan dari awal, yaitu menjadikan Bellingham sebagai fokus pembangunan serangan Madrid. Ketika masih di Dortmund, Bellingham lebih sering berposisi sebagai pemain nomor 8 atau sebutan lainnya gelandang box to box. Tapi ia juga kontributor serangan yang konstan. Ia mencetak 8 gol dan 5 assist di Bundesliga musim kemarin. Rata-rata, ia juga memainkan 1 umpan kunci setiap pertandingan Dortmund musim lalu. Di Madrid, Don Carlo terlihat ingin memaksimalkan potensi menyerangnya. Saat melawan Almeria kemarin, hampir seluruh sentuhan Bellingham dilakukan di lini serang. Dan saat ia menerima bola, tujuan utamanya hanyalah maju untuk menyerang.
Bellingham pun di laga itu mencetak 2 gol 1 assist. Juga tercatat memainkan 3 umpan kunci dan 4 tendangan tepat sasaran. Ini menunjukkan transformasi Bellingham yang jelas. Di Dortmund ia dimainkan sebagai gelandang tengah dan di Los Blancos ia pun jadi gelandang serang. Bahkan terlihat permainan Madrid berfokus pada Bellingham. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin peran pencetak gol utama bakal beralih ke Bellingham. Kehebatan Bellingham tidak hanya tercermin di atas lapangan, fakta bahwa ia tetap dicintai para penggemar, meskipun banyak faktor yang bisa membuatnya dibenci adalah suatu hal yang hebat. Iya, banyak faktor yang bisa membuat Bellingham dibenci para fans. Di antaranya adalah pembelian terbesar dalam sejarah klub. Padahal usianya baru 20 tahun, kemudian fakta bahwa ia adalah orang Inggris. Penggemar Madrid pasti tahu, La Liga punya trust issues dengan para pemain dari Inggris. Ia memiliki karisma yang tidak dimiliki para pemain lain. Bahkan di pertandingan lawan Almeria, banyak pendukung Almeria memberikan tepuk tangan saat Bellingham diganti di menit 81. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di pertandingan away. Bellingham pun sadar kalau kunci kebahagiaannya di klub adalah dengan membahagiakan para fans. Itu membuatnya nyaman bermain di klub dan selalu memberikan kontribusi di setiap pertandingannya. Saya harap para penggemar menikmati cara saya bermain. Saya sangat suka bermain untuk mereka. Penting bagi saya untuk menunjukkan kepada fans kalau saya peduli. Apapun hasilnya, jika mereka bahagia, kami juga bahagia. Jadi saya harap bisa terus memberikan kebahagiaan. Ucap Bellingham dikutip dari The Athletic. Setelah pertandingan lawan Almeria kemarin, dilansir dari Aptus, Bellingham berkata, "Saya bermain 10 kali lebih baik dibandingkan musim kemarin. Saya belajar tiap hari dan selalu menyerap saran yang diberikan rekan-rekan saya. Itulah mengapa saya memulai musim dengan sangat baik." Komentarnya itu menggarisbawahi kerendahan hatinya. Ia masih ingin belajar dan terus berkembang jadi lebih baik. Dan mengingat usianya yang masih 20 tahun, itu performa puncaknya masih jauh di masa depan. Dan perlu diingat pula, di Madrid ia akan dapat guru terbaik. Selain dari Don Carlo, ia akan belajar banyak dari Kroos dan Modric. Tapi tantangan Bellingham masih menanti di masa depan. Modric dan Kroos sudah melewati masa keemasannya, dan musim depan, Carlo Ancelotti akan melatih timnas Brasil. Artinya musim depan akan ada banyak perubahan di Madrid, terutama pergantian entrenador El Real.